Ya, Panjang. bosan banget ya. Ngapain? Ambil dia atau apa? Ayo. Ada laptop kan? Ada ambil di sana. Kabar gua ambil dulu. Ya, ambil. Lalu laptop gua ya. Itu tuh. Nah ini laptop gua ya. Kalau ya. Gua yang mulia. Iya. Kenapaan ya? Yang kemarin film baru apa namanya? Sisa kubur. Oh iya, sisa kubur. Atau nggak pada hujan? Bandara Wih. Iya. Bandara Wih. Nah ini juga. Ah ini segala. Aduh. Premium lagi. Apa sih iklan itu? Iya, Cok. Iklan apa nih? Banjir masih merendam wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Banjir yang kini meluas menjadi 9 kecamatan itu ketinggiannya mulai dari 2 hingga 4 meter. Sudah hampir 1 pekan banjir itu merendam wilayah Kalimantan Selatan. Banjir ini tentunya membuat warga sulit beraktivitas lantaran debit air yang cukup tinggi. Akibat banjir, warga bahkan harus mengungsi di beberapa lokasi, baik di tenda-tenda darurat yang dibangun oleh BPBD setempat. Bahkan, warga juga terpaksa mengungsi di rumah kerabat mereka yang tidak terdampak banjir. Kabid Penanganan Bencana BPBD Kalimantan Selatan menyebut jika saat ini ketinggian banjir di Kalimantan Selatan itu bervariasi mulai dari 50 cm lalu 2 meter sampai 4 meter. Tentunya dari banjir itu sebanyak 11.631 kepala keluarga terdampak. Masyarakat dihimbau untuk melakukan langkah antisipasi bencana banjir. Nah, saat pra-bencana, mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita apakah di zona rawan banjir. Mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Mengetahui bagaimana mematikan air listrik dan gas. Kemudian, apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi atau posko keamanan. Ketahui risiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkanlah perabotan di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. Jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat Anda berpijak. Bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih. Saat pasca bencana, hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum. Hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles. Hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi. Perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika Anda terkena air banjir. Dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air serta di mana mendapatkan bantuan perumahan, pakaian, dan makanan. Dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Sekian berita hari ini.
Selamat siang. Banjir di mana dah? Banjir bandang di Kalimantan Selatan akibat penambangan ilegal. Serem banget coy. Rumah-rumah pada nganyut gitu tuh. Berapa meter ini? 4 meter. 4 meter, 4 meter tinggi banget ini. Serem ini. 4 meter. Ini serem banget. Kita rumah-rumah pada tenggelam ya, sampai gentengnya ke kelelep gitu. Setelah mereka mengabaikan berita banjir di Kalimantan Selatan tersebut, Fadel dan Ojan pun melanjutkan tontonan film yang sudah mereka pilih sebelumnya. Keesokan harinya, Fadel dan Ojan pun memutuskan pergi bersama untuk mencari udara segar dan sesekali membeli jajanan yang mereka inginkan. Namun seketika, Woi, buang sampah tuh jangan sembarangan dong. Fadel dan Ojan sangat tidak bertanggung jawab atas sampah yang mereka miliki. Mereka hanya pergi untuk kembali ke rumah dan mengabaikan nasihat yang diberikan oleh Syifa. Ajan, ada WA aja dari Pak RT. Mana? Kita hari Minggu disuruh ikut gotong royong Jan di ini Gimana? RT 6, sana loh. Ngapain sih? Ini gotong royong kita Ngapain? apa namanya? Mencegah banjir. Gak banjir. Jadi kita bersih-bersihin ini, Bro. Agak bakal banjir kita mah. Dah, cobain dulu aja bisa ikut ah. Ah lu bisa di rumah langsung panas siang-siang. Di sini aja udah kita ngobrol, ngopi, Ya juga sih. nonton film tuh. Ya udah, nonton film aja. Ya, nggak usah aja deh. Nggak usah dah. Ntar gue bilang. Biarin dah, biarin Pak RT aja sama kacung-kacungnya. Ntar gue bilangin dah sama Pak RT. Kita bilang udah, Pak RT deh. Ya, kita bilang pergi ge kemana gitu ya. Ya. Fadel dan Ojan lagi dan lagi mengabaikan cara mencegah banjir. Padahal saat itu sedang terjadi curah hujan yang sangat tinggi dan bisa menyebabkan banjir jika tidak diantisipasi terlebih dahulu. Dan benar saja, selama seminggu hujan turun terus-menerus hingga terdapat banjir di perumahan mereka. Fadel dan Ojan yang tidak melakukan pencegahan atau persiapan menghadapi banjir pun kelimpungan atas datangnya banjir tersebut. Aduh, tolong, ini banjir Del, tolong Del. Dia jangan tahu ini banjir. Ini apa ya bisa banjir ya Del? Ini kita kayak kualat aja gara-gara kemarin kagak ikut apa? Gotong royong yang dibilang Pak RT. Lu gua udah ngasih tahu lu kemarin. Gue dikit, aduh gimana nih tolong. Kan jadi kena kita ini Ya, Jan. tolong, ini tolong. Tolong. Gimana ini banjir? Tolong. Jan, ini makin naik, Jan. Tolong. Mbak, tolong. Jan, ini airnya Jan lagi. Ada ikan nih. Tolong. Udah. Do's and don'ts. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita nggak boleh ya guys buang sampah sembarangan. Yang kedua, mengikuti kegiatan gotong royong untuk membersihkan selokan. Jangan malah mengabaikan gotong royong ya guys. Yang ketiga, mempersiapkan tas siaga bencana. Nah, disiapin tuh tas siaga bencananya. Yang terakhir, mencari posko keamanan. Jangan malah manjat tiang atau pohon ya yang kayak ada di video tadi. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah kita tidak boleh melakukan apa yang Ojan dan Fadel lakukan di video. Bye-bye! Yang tidurlah di dapur, di dalam kamar air pada luncur. Kita bercerita tentang orang kaya yang tidur di atas kasur mewah. Banjir, banjir, banjir datang lagi sayang. Yuk kita ngungsi ke rumah orang. Aduh, 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 tidak ada lowongan. Tempatnya dipakai penuh barang. Lebih baik tidur dalam hotel saja. Di sana kita berfoya-foya.